Habib itu Kang Obat, ya, jangan diagung-agungkan. Banyak tuh ke Habib aja. Kang Obat tadi itu sekalinya pulang bikin ulah. Ada lonte hina Habib. Ada Habib yang keganggu sama lonte. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Sampai pusing nih. Masa sih katanya Habib, mas sampai pusing sih cuma ngadapin lonte, ya kan? Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul. Makin saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Terima kasih ya hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Petaka FPI setelah 7 hari kepulangan Habib Rizik. Habib itu Kang Obat, ya, jangan diagung-agungkan. Banyak tuh ke Habib aja. Tentu kita semuanya bisa melihat dan mendengar nama Nikita Mirzani yang berhasil menenggelamkan fenomena penjemputan Rizik Syihab ke dasar jurang. Namun demikian, Nikita Mirzani tetap santai dan bahkan tambah menantang si Habib Rizik untuk tes DNA. Dia ingin membuktikan kalau dia benar-benar keturunan Rasulullah. Nikita tak percaya keturunan Rasulullah perkataannya kasar dan suka menghina orang lain. Nikita Mirzani bahkan membuka penggalangan dana untuk biaya tes DNA tersebut. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Dalam kondisi sang imam yang katanya tak enak badan atau mungkin terpapar COVID atau bukan, kita tidak tahu. Karena sejak kepulangannya dia menggelar berbagai acara besar dan tentu saja berbaur dengan ribuan pendukungnya, dan itu juga tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Hanya memakai masker, itu saja juga cuma dikalungkan di lehernya. Dalam kondisi Rizik tak enak badan di luar rumah Rizik sendiri, TNI bergerak membersihkan Jakarta dari baliho-baliho besar dengan wajah besar seolah si Rizik adalah penguasa nomor 1 di negeri ini. Ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Lalu kenapa baliho ini tidak dibersihkan sebelumnya oleh Satpol PP? Ya tentu saja tidak mungkin, karena Satpol PP di bawah kewenangan gubernur. Sedangkan gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang semua tahu kalau Anies Baswedan adalah salah satu orang yang mengeluk-elukan Rizik karena dia pernah dibantu merebut kursi gubernur dari Ahok di tahun 2017 yang lalu. Pertempuran pada tanggal 19 April ini bukan pertempuran antara Anies dan Ahok, bukan saudara. Tapi ini merupakan pertempuran antara hak dan batil. Ini pertempuran antara pembela Islam dengan penista Islam. Dan ini merupakan pertempuran antara ulama yang istiqomah, yang didukung oleh umat Islam, dengan umaro yang dengan sengaja mendukung penista agama untuk menjadi pemimpin Jakarta yang dimodali oleh para konglomerat kafir di republik ini, saudara.
Dengan sikap ketegasan TNI dan dukungan dari Polri, agenda yang diharapkan bisa melibas kebesaran Presiden Jokowi hancur berantakan oleh ulahnya sendiri. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Itu bukan Habib namanya itu. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Kalau biasanya, FPI terkenal garang, tidak mengenal rasa takut, selalu mengandalkan jumlah laskar yang besar, tapi menghadapi TNI seperti mengemis minta dikasihani. Aduh. Apalagi setelah mendengar perkataan sang komandan kalau FPI akan segera dibubarkan. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Ya, itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike. Iya, saya jawab tadi seperti itu, bahwa kita memandang dari kacamata undang-undang tadi ya, dari kacamata hukum, ya yang dilakukan oleh TNI itu memang diatur oleh Undang-Undang 34 2004 ya tentang TNI. Itu ada tugas-tugas TNI kan, gitu, ada tugas TNI di situ di pasal 7. Nah, tugas-tugasnya antara lain kan ada yang operasi militer perang, ada yang operasi militer selain perang. Nah, yang ini kan selain perang nih. FPI bilang kalau tindakan TNI membersihkan baliho Rizik Syihab karena ada pihak yang mengadu domba TNI dan FPI. Padahal sudah jelas di Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI yang pada pasal 7 ayat 2 huruf B angka 10 yang berbunyi membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Ya, seperti nada marah yang keluar dalam pidatonya Panglima itu kayak jangan macem-macem lah. Ke siapa, Prof? Ya, pada secara spesifik pada kasus ini langsung ke KRS ya, ke Habib Rizik gitu, tetapi secara implisit juga pada kubunya atau kelompok-kelompok atau orang-orang yang ada di kubunya Rizik seperti Gatot Nurmantio atau yang lainnya yang semua orang menduga ada orang kuat di belakangnya gitu.